Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, dan sobatku muda semuanya, pada kesempatan hari ini, pada hari Selasa ini, sahabatku, kita bersama-sama akan berefleksi merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini juga Gereja Katolik bersama-sama merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya,
karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku. Sungguh pada kesempatan ini kita diajak Tuhan berefleksi, merenungkan bersama firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan khususnya juga pada kesempatan hari ini Gereja Katolik memestakan Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kulo Muda, sungguh kunjungan Maria kepada Elisabet adalah perjumpaan antara dua wanita yang sedang mengandung, sahabatku. Sungguh keduanya pun sama-sama tak pernah menduga bahwa akan mengalami peristiwa mengandung yang sungguh amat menakjubkan, sahabatku. Sahabatku, dalam pertemuan itu mereka berbagi pengalaman iman tentunya, menceritakan bagaimana Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar atas hidup mereka, sahabatku yang terkasih. Sahabatku semuanya, sungguh amat menarik untuk menyimak kata-kata yang disampaikan Elisabet saat perjumpaan itu, sahabatku. Mari kita lihat kembali dalam Lukas 1 ayat 45, sahabatku. Dikatakan demikian. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kulo Muda, sungguh apa yang dikatakan oleh Elisabet tentang Maria itu menjadi gambaran bagi semua murid Tuhan, sahabatku. Orang beriman mesti berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan seperti Maria. Sungguh amat keteladanan iman Maria dan kesediaannya untuk berbagi serta menolong sesama hendaklah kita hidupi agar kita juga pantas disebut orang yang percaya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sebab melalui iman kepercayaan kepada Sang Penebus Tuhan, karya-karya besar Tuhan terlaksana dalam hidup kita, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sebagai pertanyaan refleksi yang bertepatan dengan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet ini, sahabatku. Pertanyaannya seperti ini, sahabatku. Sudahkah kita sudah semakin rendah hati dan setia dan berani dan mau mendengarkan sabda Tuhan, sahabatku? Sudahkah kita berani sungguh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sahabatku? Sudahkah kita semakin mempercayakan segala kehidupan kita dalam nama Tuhan, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kolo Muda dan saudara-saudaraku, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa, sahabatku. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santa Perawan Maria, doakanlah kami agar setia mendengarkan sabda Putramu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, ya Allah kami, ajarilah kami untuk semakin rendah hati dan semakin percaya mengandalkan Engkau dalam setiap karya kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya sungguh Engkau mendampingi, membimbing kami, menolong kami setiap hari. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah, ya Tuhan, yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kolo Muda dan saudara-saudaraku, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan bersama, menimba lebih dalam firman Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, mari dengan sungguh hati keteladanan iman Maria kita implementasikan dalam hidup kita. Berani menolong sesama kita, semakin belajar menjadi orang yang rendah hati, dewasa dan bijaksana, sahabatku. Mari sahabatku mendengarkan firman Tuhan dengan setia sungguh. Setiap karya kehidupan kita percayakan dalam nama Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja menyempurnakan hidup kita. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat, rahmat, sukacita. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang terima rahmat sukacita, banyak orang terima rahmat kesejahteraan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh kedamaian, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.